ikutin aja kata hati kamu ya. Kalau Mas Biru nggak mau ada di sini, nggak usah dipaksa. Mas Biru boleh kok pergi dari sini. Dan sebaliknya, kalau Mas Biru mau di sini, ikuti langkah Mas Noah. Ya. Mau dikenal dari mana? Ya, mau dicerita katanya dulu Adel pernah satu kerjaan sama dia. Jadi, ya itu apa, wanita panggilan. Mas Noah. Kayak kita nggak bisa kayak gini. Kita harus bawa Mas Biru pulang. Karena dengan kondisi kayak gini, kalau kita bawa Mas Biru ke makamnya Mama, Amira takut Mas Biru kenapa-napa, Mas. Iya, aku setuju. Aku setuju, Amira. Kita bawa Biru pulang aja. Biru, kita pulang ya. Lo harus istirahat. Ya, yuk. Kasian gue. Pergi lu semua. Gue mau di sini sama Papa. Biru, lo jangan kayak gini, Biru. Kalau tetap kayak gini, bisa-bisa lo pingsan dan nyusahin semua orang. Lo nggak pengen itu kan? Lo nggak pengen kan nyusahin semua orang? Mendingan lo istirahat pulang, yuk. Yuk. Ada yang datang lagi. Amira, biar saya Papa Biru ya. Ayo. Pelan-pelan ya. Oke, Biru, lo duduk di belakang ya, biar lo lebih santai. Oke? Ya Allah, kasihan Mas Biru. Dia kelihatan sangat terpukul. Gimana nanti kalau kamu tahu, Mas? Mama juga udah meninggal. Amira nggak sanggup bayangin sehancur apa kamu nanti, Mas. Loh, mereka ke mobil? Nggak ke makam Tante Ratna? Apa karena Biru kesakitan tadi ya? Jadi mereka belum mau kasih tahu ke Biru kalau Tante Ratna udah meninggal. Bisa, Mira? Makasih, Mas. Sepertinya posisiku masih aman. Biru belum ingat apapun soal kejadian malam itu.
Kayaknya aku harus cari cara buat pasang penyadap di rumah Mas Noah. Atau dimanapun Biru berada. Biar aku gak seribet ini. Harus ikutin Biru kemanapun dia pergi. Berarti papa meninggal karena gue. Ini semua gara-gara gue. Mas, udah dong, kamu jangan nyalain diri kamu terus. Kamu itu nggak salah. Mbak. Sorry karena gue sampai sekarang gak kenal sama lo. Tapi tolong dong pergi. Butuh waktu sendiri. Biru, lo keterlaluan banget ya. Amira itu istri lo. Kenapa lo usir? Padahal dia udah baik banget sama lo. Nggak apa-apa kok, Mas Noah. Awas pelan-pelan, Biru. Amira. Ayo. Enggak. Saya langsung pulang aja ya. Suasana hatinya Mas Biru lagi kurang baik. Biarin aja. Saya akan kasih ruang untuk Mas Biru menenangkan dulu. Takutnya kalau saya deket sama dia makin benci sama saya. Tapi kamu nggak akan nyerahkan sama Biru? Saya nggak akan nyerah, Mbak. Saya akan selalu ada untuk Mas Biru. Kalau ada apa-apa, tolong kabarin saya. Pasti ya, Mira. Kamu tenang aja ya. Sebentar. Kalang. Kalang telepon, saya angkat dulu ya. Halo, ya Kak? Halo, Amira. Gimana kondisinya Biru sekarang? Mas Biru masih belum ingat apapun, Kak. Dan ini Amira, Mas Biru, Mas Noah, dan juga Mbak Verni baru aja pulang dari makamnya Papa Haryono. Mas Biru bener-bener shock, Kak. Begitu tahu kalau Papa Haryono sudah meninggal. Makanya kita bawa pulang lagi ke sini. Dan kita nggak jadi bawa Mas Biru ke makamnya Mama. Takut Mas Biru tambah shock. Semoga aja Biru bisa terima semua keadaan ini ya. Terus ingatannya Biru bisa pulih kembali. Amin. Ini kakak di mana? Kakak lagi di jalan ya? Iya, kakak lagi di jalan. Kakak lagi menuju ke Polsek Sukabumi. Kakak ingin tahu bagaimana kelanjutan penyelidikan kasusnya Bu Ratna. Oh ya, Amira. Kakak juga baru tahu dari Maudi. Ternyata Maudi itu juga kenal sama si Adel itu. Mau dikenal dari mana? Ya, Maudi cerita katanya dulu Adel pernah satu kerjaan sama dia. Jadi, ya itu wanita panggilan. Ya udah kakak jalan dulu ya ke arah Polsek Sukabumi. Nanti kalau ada perkembangan apapun kakak langsung kabari kamu. Iya. Ya udah kakak hati-hati ya kak. Ya. Elang kenapa? Tadi Kalang kasih tahu. Jadi tuh Kalang lagi mencoba menyelidiki penembaknya Mama. Dan Kalang sempet ke villa yang ada di Sukabumi. Villanya itu nggak jauh dari lokasi penembakannya Mama. Dan ternyata yang nyewa villa itu sekretarisnya Marcel. Namanya Adel. Dan tadi Kalang bilang kalau Maudi itu kenal sama Adel. Sebentar. Apa mungkin ada lihat penembaknya Mama? Nah itu dia. Kita juga belum tahu. Makanya Kalang sekarang lagi ke kantor polisi Sukabumi untuk cek kelanjutan info di sana kayak gimana. Oke. Semoga aja kita dapat titik terangnya ya.
dan pelakunya segera ditangkap. Amin. Oke, saya pamit ya, Mbak. Ya udah, aku panggil Baron sebentar ya. Baron? Baron? Ya, Bu. Tolong kamu antar Bu Amira pulang ya. Siap, Bu. Ayo, Baron. Hati-hati ya, Amira. Silakan, Bu. Maafin Biru, Pak. Ini semua salah Biru. Seandainya waktu bisa diputar kembali, Papa nggak mungkin meninggal. Maafin Biru. Biru. Sabar ya. Sebenarnya kematian papa itu bukan 100% kesalahan lo. Seperti Amira bilang, inhaler papa waktu itu kosong. Dan itu yang menyebabkan papa meninggal. Waktu dia menghirup obat dari inhaler itu, ternyata obatnya nggak ada. Kenapa, Mas? Kenapa inhaler Papa bisa kosong? Kalau gue ceritain lagi soal Mbok Lastri, pasti Biru jadi bingung. Nggak usah gue ceritain deh. Panjang ceritanya Biru. Terus Mama di mana?